Iya, baik. Sehat ya? Iya, majuan dikit kali biar kelihatan. Nah, ya kita lihat sosok Strawberry. Bisa kenalan dulu dengan teman-teman semua yang ada di sini. Ada Cici, kakak semua, dan Om Tante. Ada temenmu juga kayaknya ya. Yes, we are speaking Indonesia or speaking English because my English Biasanya, is baik-baik saja. Masih inget kan bahasa Indonesia? Iya. tapi cuma sedikit doh. Oh, cuma sedikit. Ya, kamu boleh ngomong apa aja, terserah. Nanti suhu yang terjemahin. Yes. Selamat sore, Strawberry. Silakan perkenalkan diri dulu. Doang. Grogi ya? Biasa aja, relax. Just relax. Santai. Ya, kan cuma kita berdua. Yang lain ngontrak. Introduce yourself. Ya. Nama aku Strawberry. Di tinggal di Singapura, umur 13. Oh, sekarang 13. 13 tuh kalau di sana SD atau udah SMP? Udah SMP 1. Oh, SMP 1. Oke, umur 13 SMP 1. Iya, luar biasa. Perasaan dulu, kenal kamu masih SD kelas 4, kelas 5 ya? Iya. Cepet banget sudah SMP ya. Very fast. The time is always ya gitu. Walking dia time-nya. Waktu berjalan begitu cepat. Time walking very fast. Iya. Bahasa Inggris begitu ya. Iya. Time goes so fast, yes. Strawberry, kamu di Singapura ambil jurusan apa? Jurusan masak? Untuk kayak CCA gitu di sekolah, aku main badminton. Tapi biasanya Ya. untuk just for fun gitu, ada masak sama gambar-gambar gituan. Oh, jadi boleh bisa pilih kursus masak juga atau major gitu ya, ambil masak Di sama art sekolah gitu. ambil yang masak, yang masak-masakan nggak ada, tapi ada yang gambar. Tapi aku Gampang. pilih yang badminton. Oh, badminton. Jadi bisa main badminton. Kekejar gitu, Iya, kan lapangan luas. Suruh aja ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, gak kekejar. Udahlah bolanya suruh bermain suhu aja. So kalau mau badminton suhunya di tengah-tengah aja. Bolanya kami pukul. Kalau dulu waktu di Taiwan Su main. Di Taiwan Su bisa lawan orang India, Malaysia, terus Filipina yang suka main badminton. kayak Jadi di kompetisi Taiwan gitu. ya suhu kan masih kurus. Kalau sekarang udah bulat seperti bola pingpong. Strawberry, Strawberry senang masak apa? Kayaknya banyak banget masakannya. Suhu jadi ngiler loh, lihat kamu punya Instagram. Memang suka masak, ada banyak sih, tapi biasanya untuk di rumah sekarang, biasanya aku masak kayak nasi goreng gitu. Wah, nasi goreng. Dan nasi gorengnya pun bisa macam-macam itu. Kemarin saya lihat ada Iya 3 jenis nasi goreng. Wah, ada variasinya. Terus juga European style. European style kayak misalnya spaghetti, terus apalagi carbonara ya. carbonara. Banyak ya. Iya, aduh, sausnya mengundang selera. Iya. Selain itu juga senang bikin kue. Iya, Kue. kue. Tapi udah Itu lama nggak ada yang kok. ngajarin. Oh, itu nggak ada yang ngajarin atau gimana? Strawberry belajar yang Biasanya gimana? aku nonton YouTube. Oh, nonton YouTube sendiri, coba-coba sendiri. Iya, Wow, keren ya. Bisa begitu ya. cuma Itu eksperimen gitu. ya di Instagram Su kan Su ada masukin tuh anak kecil yang di Cungpo itu yang masak sendiri masih sangat kecil sekali kan. Bantuin Iya, orang tuanya dia masak atau mungkin orang tuanya udah nggak ada tinggal sama neneknya. Itu sebenarnya filmnya panjang. Dia harus ke tani sendiri, dia bercocok tanam, terus dia potongin sendiri, diambil sendiri, cuci sendiri, potong, terus masak jadi sayur ya. Anak kecil ya, hebat ya. Masih iya. kecil. Hidup itu harus struggle for life gitu. Jadi berjuang. Terus yang AI yang udah gede itu,
Aunty-aunty Hmm. yang dia jualan masak di tengah pandemi, Mari. yang sampai diputer-puter sampai diskon. Oh, kan pandemi, tidak boleh pergi-pergi, jadi dia udah nggak bisa clubbing, jadi dia masak sambil clubbing nih. Lucu ya. Iya. Terus aneh makanannya nggak jatuh lagi ya makanannya ya. Kalau kita udah puter-puter gitu pasti jatuh. Iya. Iya. Terus Kalau strawberry nggak ada topik. di sekolah selain pelajaran apa yang paling strawberry suka? Selain art. Yang paling suka matematika juga suka. Oh, suka matematika. Kan susah matematika. Kamu kan Ya, sisinya sisi seni lebih banyaknya. Suka ya? ya Wow, tapi aku great. Baru dengar ada orang suka matematika. Karena biasanya kalau anak-anak semua rata-rata ditanya nih anak-anak. Pelajaran apa yang paling kamu nggak suka? Jawabannya matematika. Kalau strawberry ditanya, pelajaran apa yang kamu suka? Matematika. Waduh, hebat-hebat. So juga bingung loh kalau belajar matematika. Banyak rumusnya. Harus ngafalin rumus. Hitung-hitungan banyak, waduh. Tapi kamu suka, berarti artinya kamu seimbang antara otak kanan dan otak kiri, ya. Jadi kesenian juga, ilmu pasti juga, ya. Karena kalau orang yang suka ilmu pasti biasanya hidupnya kaku. Tapi kalau orang mencinta seni, hidupnya dia fleksibel. Ya. So, Berry temennya banyak nggak kalau di sekolah? ada beberapa teman sih, tapi Ada nggak banyak. banyak yang very close gitu. Cuma ada tahu beberapa orang di kelas. Beberapa yang close dan yang lainnya sih kena-kena. Karena Su pikir kalau orang Singapura banyak kan dia lebih prefer ke sendiri ya. Lebih ke sendiri-sendiri ya, betul ya. Nggak kayak di Indonesia rame, ngegeng, gerombol gitu. Ada gangster juga di sana. Kayaknya Namanya enggak sih, abeng-abeng. Oh, biasa-biasa nggak ada aja ya. di sekolah aku sih. Oh, zaman Su dulu namanya abeng-abeng. Iya. Jadi itulah yang kita bilang di luar negeri berdikari sendiri, jauh dari orang tua. Jadi harus semuanya sendiri. Dari kecil ya, udah hidup sendiri ya. Iya sih. Mandiri namanya ya. Nah, jadi di tengah mandiri ada kangen nggak sama mama papa? Kangen Kangen perasaan atau jadi kalau video call kayak gini sering, sering, tapi sering. nggak setiap hari. Tapi kalau bisa di video call begini. Soalnya ada anak-anak nih strawberry yang paling nggak mau diteleponin sama mama papanya. Nanti nggak mau kalau ada mama gua nih, mama gua kayak gitu. Tapi strawberry kedekatan sama mama betul deket ya. Jadi nggak kayak anak-anak lain ya. Karena mamanya baik ya. Bisa cerita tentang mama. Hmm? Bisa cerita tentang mama. Kamu sayang nggak sama mama? Ya. Sayang kok. Kalau kangen ngapain biasanya? Suka nggak? Video call. Iya, kalau nggak ada video call gitu, kalau malam-malam kan nggak mungkin video call, kan jamnya beda. Kamu siang, mama malam. Mama malam, kamu siang ya. Tapi jamnya biasanya jam berapa ketemunya? Biasanya kita video call-nya pagi di sini, jadi malam di Oh, US. jadi Tapi garis biasanya malam-malam di sini, jadi pagi di situ. Jadi kita video call ya habis tukeran makan lah ya. bangun. Yes, betul. Tukeran. Iya. Saat satu bangun, di sana sudah mau tidur, di sana mau tidur, di sini mau bangun. Ah, itu Oh, hmm, itu my mom kasih tahu aku dia she's hmm. gonna do astasila. Jadi Iya. kayak meditation itu. Astasila itu apa ya? Astasila itu melatih diri. Sebenarnya umat awam itu cuma boleh punya pegang 5 sila. 5 sila itu kan udah pasti satu tidak membunuh. Tidak membunuh. Udah pasti tuh ya. Kedua tidak mencuri. Ketiga tidak melakukan asusila.
Nah, terus keempat, tidak berdusta, bohong, atau lying. Terus yang kelima, tidak mabok-mabok atau minuman keras. Sebenarnya itu perilaku yang harus kita miliki setiap orang. Itu kan otomatis ya, kamu kan nggak bunuh orang, nggak membunuh makhluk. Nah, membunuh makhluk termasuk nyamuk juga nggak boleh dibunuh. Nyamuk. Terus mencuri barang teman, mencuri barang orang, atau itu udah nggak pernah dong. Kalau ketangkap kan bahaya kalau di Singapura. Nggak mungkin juga. Nah, asusila itu kayak ya suka sembarangan, berbuat serong, selingkuh. Nah, itu kan juga nggak mungkin, ya kan? Terus Ya. berbohong lah yang paling sering. Kita dari ucapan kita, kadang-kadang ucapan kita nggak bener, suka bohong dikit atau bohong banyak, atau white lie gitu, bohong untuk Ya. kebaikan. Tapi tetap saja itu berbohong. Nah itu tidak boleh juga. Kita jaga banget mulut kita, ucapan kita, supaya apa yang kita keluarkan selalu menjadi kebenaran. Kalau orang suka bohong, nanti giginya jelek. Nanti kelahiran selanjutnya giginya tuh suka tumpang tindih giginya. Terus tidak beraturan. Karena dia menggunakan mulutnya untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti fitnah orang, terus bully orang, terus hina orang. Itu paling gak bagus. Sehingga kenapa ada orang mulutnya itu, dia bagus banget mulutnya. Mulutnya lebar, pokoknya bibirnya cakep gitu. Terus giginya teratur, giginya bagus giginya. Kenapa? Dia menjaga ucapannya dengan baik. Nah itu, jaga mulut itu bagus sekali. Dan terutama kalau dari mulut kita suka nyakitin orang, suka marahin orang, suka bikin emosi orang, atau kita suka marah-marah, atau ngutuk orang dari mulut nih, nah itu paling bahaya. Kenapa? Orang itu sakit hati dari mana sih? Dari mulut kan, keluar. You mouth speak too much, you mouth speak harassment, gitu kan, melukai hati orang. Jadi kadang-kadang mulut itu seperti pedang, bermata dua. Sekali ngomong, melukai hati orang. Kalau ditanya kenapa kamu sedih, ya saya habis dihina orang, hatinya sedang terluka, dan apa yang lagi melakukan. Nah, namanya Strawberry, kelas 13, umur 13, kelasnya 1 SMP, ya. Nah, baiklah, Strawberry kan masih muda nih, punya cita-cita dong. Iya sih, biasanya mau Punya uh, cita-cita, mau jadi apa? Hmm. aku ada beberapa kayak option gitu. Kayak mau Yes. jadi veterinarian uh, yang take care of animals gitu. Oh, Itu dokter hewan. Ya, ya, luar biasa loh. Nggak main-main, dokter hewan itu mulia. Dan kalau di Indonesia, laris banget. Laris ya. banget. Ya, ya, Imaria, Strawberry tinggalnya di Singapura, not in USA. Ya, different part. Ya, jadi kalau dokter hewan itu adalah dikatakan mulia. Kenapa mulia? Karena banyak banget penyayang binatang. Dan Suhu juga baru tahu setelah beberapa kali ke dokter hewan gitu kan, ternyata hewan-hewan itu kayak manusia loh sakitnya. Ada yang tumor, ada yang diabetes, ada yang macam-macam. Jadi saya pikir kayak misalnya kucing, anjing, ternyata juga punya sakit yang macam-macam mirip-mirip manusia gitu. Hmm. Nah, jadi ternyata dokter hewan sedikit ya untuk di Indonesia juga atau untuk di tempat lain. At least dengan adanya dokter hewan, mereka yang pencinta binatang bisa punya harapan hidup buat binatangnya. Terutama kalau udah yang tua, kayak anjing, kura-kura, atau apapun gitu. Itu juga mulia loh. Tapi bukannya kamu senangnya desain atau art? Kenapa nggak jadi desainer atau home interior design, grafis, atau Kira komik? kira-kira juga mau gituan kayak artis atau interior designer gitu. Aku juga suka. Tapi Hmm, aku juga suka animals, binatang. ya, binatang gitu. Boleh. Berarti kalau gitu kamu fokusin di dokter binatangnya. Nah, yang lebihnya itu hobi dan diterusin secara kursus atau apa, ya kan? Kan manusia boleh punya beberapa pilihan kok, ya kan? Saatnya dia jadi dokter, dia jadi dokter. Saatnya dia di luar, dia bisa jadi seniman, ya kan?
It's not bad, yes? Oke. Ya. Nah, yang penting satu, kenapa kamu punya tekad untuk menyayangi binatang? Saya lihat kamu sama anjingnya, yang suka kamu hapus itu, anjingmu udah meninggal ya? Apa? Yang gambar kamu sama Dogi, ada satu kan yang sama anjing, yang kamu bilang suhu, itu gambarnya udah meninggal ya? Enggak, aku masih ada dua-duanya. Cuma satu Oh, lagi di jangan. rumah yang lain. Oh, aku pikir meninggal, jadinya jangan dipajang, takut sedih. Ya, oke, I don't know. Nah, itu kayak gitu kamu sayang banget sama mereka. Banyak banyak orang jarang banget bisa deket sama sama impiannya, impiannya. Gara-gara your dream come true jadi impiannya. Maksudnya deket banget sama binatang peliharaannya, terus juga senang dan binatang orang. Dan anehnya, dokter hewan itu sama semua binatang, binatangnya bisa nurut. Iya, Semua aku lihat anjing, video-videonya iya, begitu. iya, nggak ada yang digonggongin, nggak ada yang diapain ketemu sama dokter hewan. Jadi kayaknya memang nggak semua orang yang bisa bisa jadi dokter hewan, nggak semua orang. Jadi dia memang harus ada jiwa penyayang binatang sehingga binatang dekat sama dia itu nyaman. Karena kalau nggak kan dikit-dikit pasti kalau anjing gonggongin dan segala macam ya. Iya. 为什么我还在这里？我 Estanjiro Chinali. 华文第一，哇，在新加坡华文呀啊，所以你们在新加坡每一天都是讲用中文吗？Ya, oke. Itu juga bagus. Sekarang Chungwen jadi luar biasa kan? Nanti Chungko akan menguasai dunia. Setidaknya kalian dimanapun berada, itu bisa kepake. Bahasa Mandarin adalah bahasa yang luar biasa. Sekarang kayak Universitas Al-Azhar atau Sekolah Al-Azhar aja itu dari SD udah belajar Mandarin. Yang di Kelapa Gading tuh, juara pidatonya Mandarin internasional dari Al-Azhar. Iya, mereka hebat loh. Nah, belajar Mandarin. Jadi kita orang Tionghoa lah, khususnya jangan lupa selain bahasa Inggris juga kita harus bisa bahasa Mandarin ya. Oke. Terus Strawberry, dalam hidupmu ada cerita apa tentang kebaikan? Tell me about story about the kindness atau loving kindness atau kindness with animal or anything. Story ya, cerita. Kan kita kan di sini vibrasi kebaikan. Jadi tell me about cerita yang menyentuh gitu. Gak banyak cerita sih di sini. Oh ya, harinya gitu-gitu saja. Pasti Ya, ada gitu. dong. When you're walking outside, you see an animal, the funny one or something. Atau ada ama, ada nenek. Kebaikan, tahu kan? Kindness, kebaikan. Ya, Kebaikan tapi, apa aja ya? tapi bukan aku sih, teman aku waktu kita Nah, habis sekolah boleh. ke 7-Eleven mau makan sesuatu. Kita lagi makan di luar, habis itu ada lihat kayak grandma gitu lagi jalan bawa like bring a lot of stuff like Yes. heavy. Situ teman aku lagi tanya, just like are you okay, also like that. Jadi tapi grandmanya bilang gak apa-apa. Aku cuma liatin gitu. Oh, iya, harus bisa Karena dibantu. agak embarrassed untuk tanya gitu. Oh, gitu ya. Iya sih, memang kayak di Jepang ya. Kalau kamu pergi ke Jepang juga, kalau misalnya kamu naik kendaraan umum, terus kemudian ada yang kakek-kakek tua atau ama tua, itu kamu nggak boleh langsung berdiri persilakan mereka duduk, nggak boleh. Kenapa? Mereka merasa belum tua. Kalau di Jepang, umur 60, 70 itu mereka merasa belum tua. Jadi kalau kamu berdiri, mempersilahkan dia duduk, mereka tersinggung. Jadi caranya, kalau kayak gitu, kamu pergi aja, tinggalin bangku kamu, pergi ke depan atau pergi ke belakang. Nanti mereka kan duduk sendiri. Nah, itu saya juga baru tahu, karena kita kan budaya Indonesia ya. Budaya Indonesia kalau melihat ada orang yang tua, kita pasti persilahkan duduk. Ternyata kalau di Jepang itu maksudnya, jangan anggap mereka tua, gitu. Jadi kita kalau mau nawarin duduk, ya kita pergi aja, nanti biar mereka duduk sendiri.
Ya, halo dari Thomas Seriadi, ini bro yang jago banget di bidang media ya. Nah, dari Aceh. Ya, kamu disaksikan dari Aceh sampai ke daerah-daerah seluruh Indonesia loh. Iya. Strawberry. Oh ya, ngomong-ngomong nama strawberry ya, sudah jadi ingat dari pertama ini. Strawberry namanya strawberry, ternyata tidak doyan strawberry, betul. Iya. Kenapa tuh? Mungkin dalam kandungan sudah enak kamu sama strawberry. Jadi ceritanya dikasih nama strawberry ini karena mamanya waktu mengandung ya, Iya. senengnya minum jus strawberry terus katanya. Jadinya seneng banget tiba-tiba sama strawberry. Tapi setelah anaknya gede malah nggak suka strawberry. Iya. Karena mungkin dari kandungan udah enak ya. Tapi nama yang bagus. Terus kamu dipanggilnya apa kalau di sekolah? Di sekolah dipanggil strawberry. Biasanya begitu aja. Oh, strawberry. Ya, dulu masih ingat loh, ada komik. Ada komik yang kayak karikatur yang kamu suka gambar-gambar itu, ya kan? Komik kayak Candy. Ada satu komik dulu yang terkenal Candy namanya. Candy itu zaman masih SMA kayaknya itu. Itu komiknya judulnya Candy. Terus ada satu juga yang tokohnya namanya Strawberry. Betul. Komik dia. Jadi tokoh wanita namanya Strawberry. Nah. Oke. Apalagi ceritanya yang mau disampaikan ke kita? Ini yang di rumah ada pertanyaan gak nih? Mau nanya silakan langsung nih. Senangnya masak, bikin kue, terus kemudian senangnya belajar seni-seni, mewarnai, coloring. Bikin Senangnya matematika. Yang clay gitu, yang di mold gitu, pottery. Apa ya itu? Puisi. Bikin gini-ginian. Apaan itu? Lucu banget. Oh, dari apa itu? Oh, dari tanah liat ya? Dari tanah liat? Iya. Terus dibakar? Iya, dibakar. Dibakar, terus diwarnain. Ya, itu di Taiwan banyak loh. Dulu suhu waktu di Taiwan juga belajar gitu, bikin cangkir, bikin gelas. Tapi nggak berbentuk. Kan susah nih gini-gini nih bentuknya terus dibikin. Itu di Taiwan ya, kalau kamu suka atau hobi, itu ada satu tempat namanya Taichung di Taiwan. Itu khusus semuanya about itu, keramik. Ya, khusus. Sampai dia bikin, about teapot, poteh, teapot, cha. Nah, tempat minum cha itu juga dia sampai mahal banget. Dibikinnya bagus banget. Sampai ada yang halus, ada yang apa. Dan kalau kamu lihat di YouTube ya, itu harganya bisa jadi wow gitu. Padahal sama, kerjainnya dari keramik yang tadi tanah liat, tapi dia kerjanya pakai hati. Terus halus banget, terus diwarnain, terus juga ada yang bisa dibikin berubah warna. Kalau kena air panas, dia jadi ada gambar. Wow. Ada. Iya, keren. Pokoknya sekarang udah cakep. Dulu diajak ke pabriknya. Jadi waktu diajak ke pabrik, waduh, kalau masih belum jadi ya, kumuh loh, karena kan banyak tanah liatnya, tanah lempung kan. Terus digiling-giling, terus dibikin, diputar-putar gitu kan. Diputar-putar dibentuk, terus dikeringin. Udah dikeringin, terus di oven, dipanggang. Terus udah dipanggang, nanti dicat. Nah, terus kemudian diinin lagi, entar di amplas atau diapain nih bagus, terus baru dipanggang lagi, dicat lagi. Hasil jadinya, wah keren banget, benar bagus, perfect. Dan ternyata harganya mahal banget. Padahal tanah liat. Halo Romo Hidayat, iya. Oh ya, tadi kita bahas tentang Your Mom Become Atasila ya. Nah, kita lanjutin tadi udah sila keempat ya. Terus kemudian masuk ke sila kelima, tidak minum minuman keras. Ketika kita pergi ke luar negeri, mau dimanapun, nah itu pasti pergaulan banyak budaya minum. Ya, ada orang kanpei gitu dengan bir, atau ada yang pakai XO, ada yang pakai apa segala macam. Nah, kalau di agama Buddha, minuman apapun itu haram.
Kenapa haram? Karena dia akan melemahkan kesadaran kita. Jadi kayak kita misalnya pergi ke pesta, minum wine boleh nggak suhu? Wine ya memang dari anggur suhu, dan itu vegetarian. Iya, tapi wine itu kalau dia udah sampai lama sekali fermentasi dan berubah jadi alkohol, itu akan menyebabkan kamu menjadi lemah kesadarannya. Terus ada yang bilang kalau untuk kesehatan boleh nggak Su? Kan ada tuh kita harus minum ayam arak atau apa, atau minimal 1 loki kecil buat jaga kesehatan. Kalau memang untuk menjaga kesehatan sih baik-baik aja, mungkin masih boleh untuk obat. Tetapi kalau bisa sih kan nggak harus pakai arak, ya kan ada cara-cara lain. Ya, Merong Sylvia, yes. Oke. Pei namanya ya. Oh, dipanggil Pei. Baru tahu punya nama Pei. Iya. Untung nggak dipanggil Berry. Kenal sama Merong Sylvia, kenal ya? Iya. Apa ya? Siapa? Teman? Bukan tante. Teman friend. Hah? Tante. Oh, tante. Yes. Oh iya, Merong Sylvia baru ingat. Iya. Oke. Soju. Ya, soju juga sama sih. Kalau soju minumnya sedikit sih oke. Tapi kalau udah 1 botol biasanya fly. Dan orang Korea juga gitu. Mereka kalau makan harus minum soju. Dan kalau udah minum soju, nanti mabok, ya kan? Gitu. Mabok. Kalau udah mabok bisa ngamuk-ngamuk di jalanan, teriak-teriak, tidak bagus. No good. Ya. Dulu waktu kuliah di Beijing aja ada yang mabok sampai buka baju, nggak tahu malu lagi. Iya, sampai kita semua, jangan pakai semua. Wah, badannya tinggi gede orang Rusia. Mabok ngomongnya kasar, ngatain orang. Nah, itulah menjadi lemahnya kesadaran di situ. Jadi itu harus dijaga. Terus sila ke-6. Nah, sila ke-6 itu dia bertekad lewat dari jam 12 siang tidak makan. Jadi makannya hanya pagi sama siang. Nah, itu. Terus habis itu tidak nonton pertunjukan musik gitu. Jadi kalau kita seperti senang biasa dengerin musik, nah itu tidak boleh juga dengerin musik. Tapi sebenarnya kenapa dikeluarkan peraturan seperti ini? Karena kita lihat dulu peraturannya di India. Di India itu musik pasti goyang. Orang India kalau dengar musik pasti goyang, ya kan? Sedangkan kan kalau orang lagi melatih diri itu kan harus tenang. Jadi kalau orang India itu nggak boleh dengar musik. Begitu dengar musik langsung goyang, nari-nari, lihat pohon, muter-muter di tengah pohon. You know, Singaporean kan banyak juga orang India kan? Itu mereka pencinta musik, iya. Jadi begitu, di setiap kali di restoran India juga filmnya pasti yang musik-musik. Betul. Nah, itu dia. Jadi enggak. Terus juga silanya yang lain, tidak tidur di tempat yang tinggi, tempat yang mewah gitu maksudnya. Jadi kalau bisa ya pakai matras aja, tidur di bawah, kayak tatami kayak orang Jepang. Jadi tempat tidurnya tidak terlalu tinggi. Ya, spring bed kan ada tuh yang tinggi. Nah, itu enggak. Terus yang terakhir, tidak menggunakan perhiasan sih. Udah gitu aja sih sebenarnya. Tidak tahu dandan. Jadi 8 sila itu bagus nggak dijalanin oleh umat awam? Bagus. Kenapa? Karena dia sedang melatih diri. Biasa orang-orang itu hari upasahata nih. Kayak hari ini nih, ini capgo ya. Nah, capgo dia atas sila, ceit juga atas sila. Nanti tengah-tengah capgo dan ceit juga di atas sila. Yaitu melatih 8 sila. Siapa yang melatih 8 sila ini akan memiliki karma kekuatan yang luar biasa karena dia menjalankan hidupnya dengan penuh makna. Gitu sih. Tapi intinya ya pelatihan diri. Dan kayaknya kalian sudah mulai latihan vegetarian juga. Esensi dari vegetarian adalah melatih kita punya compassion. Kayak kamu kan suka sama binatang. Nah, cinta sama binatang, menyayangi. Mereka juga ada makhluk yang perlu dilindungi. Kalau kita makan dagingnya, ya memang itu sudah jadi bangkai sih, sudah meninggal. Tapi kan ada proses kematian. Siapa sih yang senang dibunuh? Nggak ada. Siapa yang senang dibantai? Nggak ada. Pada dasarnya semua makhluk pengen untuk hidup. Nah, kalau mereka mau ya untuk hidup, tentu mereka akan sangat menghargai sekali kehidupan. Ketika mereka menghargai kehidupan, at least
mau hidup kan. Jadi kalau ayam, sapi, babi kalau mau dipotong, itu dia akan sangat ketakutan dan dia akan teriak-teriak. Dan kemudian dia akan mengeluarkan hormon. Hormon dalam tubuhnya itu racun. Sehingga ketika dia mati, tubuhnya jadi tegang, stres, dan keluarin racun. Dan kita makan itu, hormon yang dikeluarkan oleh binatang. Nah, karena hormon dari binatang itu nggak bisa dimasak, dia hilang. Nggak bisa. Gitu deh. Oke. Terus, Strawberry mau nanya-nanya nggak sama Suhu? Boleh nanya lagi. Nggak banyak pertanyaan sih. Nggak banyak pertanyaan. Yang di rumah mau nanya sama Strawberry? Terus hidup di Singapura kayak apa sih? Enak nggak? Biasa-biasa aja sih. Kemana-mana kamu naik apa? Naik MRT? Naik bus? Ya, MRT, bus. Kalau mau juga bisa pakai mobil. Bisa Mobil kan order. lebih mahal ya, taksi. Taksi lebih mahal. Ya, ya. Dan apalagi rush hour. Su kan pernah tuh ke Singapura rush hour. Macet Ya, juga sama Jakarta. Iya, lebih enak naik MRT. Tapi MRT juga desek-desekan penuh ya. Ya penuh. Iya, at least kalau MRT jamnya udah pasti cepat. Kalau naik taksi, aduh lama sekali macet. Terus Su pernah dibohongin orang juga. Lu mau ke mana tuh? Yang ada kayak kapal gedungnya yang ada kapal itu atasnya itu, kayak dekat Marina Bay situ. Oh. Iya, semua ke situ sebetulnya mau lihat gitu. Terus sama mau ke patung singa. Oh. Kan kita turun, rumahnya turunnya di seberangnya. Turunnya di seberangnya itu kan ada kali atau ada kali ya atau sungai ya. Sungai. Jadi kelihatannya tinggal nyebrang doang. Terus sudah gitu orang itu tinggal bilang, tuh tinggal lurus aja, jalan lurus, nanti nyampe. Gitu lurus, ini kan sungai, gimana lewatin ya? Ternyata harus muter lagi jauh. Dibohongin. Iya. Oke, Strawberry. Nggak ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diceritakan? Harapan kamu apa untuk kebaikan? Membalas orang tua punya kebaikan, apa yang ingin kamu lakukan? Ya, cuma mau kayak makasih untuk sama papa aku untuk supporting me and like guiding me even though they're not here like physically with me, bisa kayak supporting, kayak guiding gitu. Itu ada Cece juga setiap hari liatin dia, sometimes juga agak annoying tapi juga tahu dia like means well, mau tolongin, cuma mau tolongin gitu. Iya. Itu waktu Su main catur sama kamu masih kecil banget. When you're still very young and you're a ladies now. Udah dewasa kamu sekarang. Ya udah mau SMP, nanti growing up and become a nice lady. Yes. Ya, nice girl. Nice girl. Ya. Jadi ya, waktu sangat cepat sekali kepada orang tua yang sudah bisa memberikan sekolah kepada kamu, dan mereka juga harus berjuang sendiri dan hidupnya masing-masing. Kamu juga harus doain juga buat kebahagiaan mereka. Whatever and wherever they are, kamu harus selalu mendoakan yang terbaik buat mereka. Supaya kamu juga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau kamu sudah punya prestasi dalam hidupmu, kamu juga suka menjalani dengan setulus hati, dan ya, just do your dream. Just get your dream. Follow your dream. And nikmati hidupmu, dan semoga berhasil ya. Itu loh yang paling penting di dunia ini. Tidak ada lagi yang lain. Nah, berkah kepada orang tua, dan orang tua juga memberkati kita, itu adalah paling penting dalam hidup ini. Jadi doa anak pada orang tua adalah segalanya. Terus kalau bisa yang seni tadi, kamu ada gambar-gambar mau ditunjukin kepada kita? Yuk karya, creation. Cuma yang di video yang itu, yang di videonya. Iya, ini bagus banget. Itu kamu gambar sendiri ya? Gambarnya ya, tapi pakai foto yang dari
foto yang dari Google, tapi warnanya aku pilih sendiri. Oke, Oke. kayak Google gitu. Habis itu ini Yes. ada gambar suhu. Wah, oh mirip gendutnya. Coba Dari lihat lagi, fotonya. lihat lagi, lihat lagi. Ini mirip ya semuanya sampai ini dagunya semuanya. Wah, perfect. Iya, ada yang mau bertanya nih kayaknya. Strawberry, who's this? Wah, I am his Sifu. I am Stifu. Iya. Strawberry, kamu senang sekali dengan art, dengan seni, dan semoga hatimu juga penuh dengan keindahan seni ya. Nah, keindahan itu harus direfleksikan. The people can change, the people can believe that they have their own goal. Dan kamu harus mewujudkan kebahagiaan orang tuamu, kebahagiaan orang lain, dan kamu harus pancarkan itu dengan penuh loving kindness. Kayak tadi, ada orang yang bisa kamu bantu, silakan bantu dia. Traktir teman, kalau temannya itu tidak punya uang atau pas-pasan, boleh ditraktir, ditajak makan. Kalau ada gak homeless gitu atau gembel juga, kan sekarang banyak tuh homeless. Nah, kamu ada sedikit makanan, bisa berikan berkah kepada mereka ya. Tuh, kata Chandra, Kailan, strawberry manis banget. Dia masih kecil loh, kelas 4 SD. Tapi dia udah jadi pianis, ikut sering lomba ke Singapura. Nah, nanti if you go to Singapore, just looking for strawberry ya, Chandra ya, nanti kalau ke Singapura. Chandra juga lahirnya di Singapura, tapi kemudian tinggal balik lagi ke Indonesia ya. Nah, Chandra main pianonya jago. Strawberry, you can play piano? Enggak, cuma waktu aku pertama ke sini cuma main sedikit. Main sedikit. Nggak ada sekolah di sana, sekolah piano. Sekolah nggak ada yang piano gitu. Oh iya, tapi kalau alat musik lain, gitar, like something, band, drum, no? Enggak, Musik? aku nggak main gitu-gituan. Oh, iya. Terus Strawberry bisa nyanyi? Nggak bisa, cuma nyanyi sendirian aja. Ya udah, di sini nyanyi dong satu lagu aja buat kita sebagai penutup. Biasanya aku cuma nyanyi untuk sendiri kalau di kepala aja, nggak beneran nyanyi gitu depan orang, nggak suka. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan di depan orang, ini di depan kamera. Enggak. Iya, jadi nyanyi itu adalah satu ekspresi ya. Ekspresi itu juga kadang-kadang dengan kita bisa menghibur orang, kita juga membahagiakan orang. Tapi tiap orang passionnya beda-beda ya. Oke, no problem. Mau Bu, kalau puisi Bu bisa bikin puisi? Hmm? Puisi? Puisi poem. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oke lah. Ya kalau Cuma gitu itu waktu kita juga sudah mau hampir habis dan Strawberry bisa mengungkapkan pada teman-teman di sini, kepada mama papa yang ada nonton di sini, apa salam dari Strawberry untuk teman-teman di rumah dan mama papa. Silakan. just untuk kayak respect your parents gitu, atau ya yang tolongin kamu, like it may not always be in a way that is all caring and just giving it to you, but it might be also like scolding, like your parents scolding you. They just Yes. trying to help and make you a better person when you grow up. Oh ya, jangan sakit hati ya kalau diomelin atau ngomongin ya. Nah, karena pasti itu yang terbaik buat kita. Okay, it's very good and very nice. Thank you to be online with me, Strawberry, and I want to say to you all here, Strawberry is a nice children. He have a future for life. Kedepannya dia punya masa depan yaitu menyayangi binatang dan semoga bisa jadi dokter binatang karena compassion. You have compassion, you have passion, and you have knowledge to make every animal be happy. Dan kalau animal pada happy, binatang-binatang semua bahagia, dan yang lain juga pada bahagia, semua makhluk pasti bahagia. Ya, thank you. See you later. Happy-happy ya. Salam tuh ada Tante Megan, ada Tante Lili Tanwir ya.
your mom's friends ya, semuanya happy semuanya. Jaga diri, jaga makanan yang baik, masak makanannya yang enak-enak ya, nanti pulang Indo sudah dimasakin. Oke. Baiklah, terima kasih. Nice to know you too, everyone. Bye bye. See you, Cai Chen. Terima kasih, Bu. Amin. Ayo, minta